Pilih tenis apa padel? Tenis dong. Kenapa padel? Lebih easy. Wo, sambil serve aja, Wo. Oke. Tenis apa padel, Wo? Tenis. Tenis. Ayu aja dulu. Oke guys, selamat pagi. Balik lagi sama gua Ayu di Ayu aja dulu. Hari ini gua akan membawa kalian ke lapangan tenis. Nih, yang lagi rame di threads IG. Kita ngomongin tenis versus padel. Hari ini gua bawa lo untuk ke tenis dulu nih, ya kan? Lebih capek mana sih? Tenis atau padel? Ada yang bilang katanya, padel cuman hahaha hihi nggak keringetan. Apakah benar? Atau kalau orang udah main tenis udah pasti bakal langsung jago main padel. Atau kalau dia udah jago main padel, dia juga akan jago main tenis. Itu kita nggak pernah tahu, Jack. Kita harus tanya ke teman-teman gua ini yang mereka main tenis. Tapi mereka juga main padel. Tapi nggak ada yang saling menjelekkan olahraga satu sama lain seperti yang lagi rame sekarang ini, guys. Jadi nanti kita akan menanyakan itu semua ke teman-teman gue. Jadi stay tune. I'll be right back. See you. Oke, sekarang gue mau nanyain yang lagi pada duduk-duduk nih. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu dulu deh. Aduh, Ibu Karin. Ibu Karin. Ibu Karin. Ibu Karin. Ibu Karin. Tenis apa padel, Ibu Karin? Widih, padel. Kenapa padel? Lebih easy. Ngeri. Tenis tidak se-easy. Tidak seisi itu. Perlu dibanding-bandingin nggak tenis sama padel? Iyalah, padahal lebih gampang. Jauh. Ini jawabannya beda sendiri nih kalau dia bilang perlu dibandingin. Kalau tenis nggak bisa, ya perlu harus tekniknya belajar bener. Kalau padel masih bisa lah. Kayak badminton. Oh, kalau tenis menurut Karin itu harus benar-benar belajar dulu. Kalau padel menurut dia ya, ingat. Masih lebih gampang dan belajarnya nggak terlalu susah. Coba kita balik ke arah sini. Kalau yang ini jangan ditanyain dulu, lagi cedera ya, maaf. Bapak Bim Bim cedera, bonyok bibirnya. Jangan ditanya. Kalau Om Puy, tenis sama padel? Tenis sama badminton. Disuruh pilih salah satu, dia pilih yang lain. Tenis atau badminton? Badminton. Badminton atau padel? Badminton. Tenis atau badminton? Badminton. Tenis atau tenis? Maksa gue. Kenapa? Tenis lebih susah. Tenis lebih susah. Kalau nggak belajar form dulu, ya gitu-gitu aja, nggak maju-maju. Asik. Jadi menurut lo kalau bulu tangkis nggak usah belajar form udah pasti bisa? Bulu tangkis karena dari kecil ya, kita dulu kan angkatan Bersenjata. 90-an, pastilah main bulu tangkis. Pasti main bulu tangkis ya. Kalau dia badminton. Di luar bahasan kita hari ini. Kalau Bapak Posma nih, Bapak Posma. Karena gue tahu dia main tenis nih. Tapi apakah dia pernah main padel? Kita tanya. Pernah main padel nggak? Belum, Bu. Belum. Takut suka. Takut suka. Tapi kalau mau boleh pilih, kalau yang didengar padel itu lebih gampang dari tenis. Tenis apa padel? Enggak, kalau gue lebih ke tenis. Tetap tenis. Nah, gue old fashion guys. Gue main tenis. Apa tadi? Siapa? Old fashion. Old fashion guy. Old fashion guy. Jadi old fashion and old money. Jadi uangnya tua, orangnya tua. Gitu maksudnya gimana sih? Setuju. Oke, jadi tetap tenis ya. Tapi menurut lo perlu nggak dibandingin tenis sama padel? Gak usah, punya komunitas masing-masing. Nah, kan? Tuh. Jadi dengerin, punya komunitas masing-masing, punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi jangan dibandingin lo tenis-tenis, padel-padel, lu suka tenis main tenis, lu suka padel main padel, lu mau tukeran olahraganya juga nggak apa-apa. Nggak dosa, say. Kita mau tanya. Masuk. Seru nih. Jel, coba dijawab ya. Ya, Pilih tenis apa padel? tenis dong. Harusnya di-compare nggak sih tenis sama padel? Janganlah. Lari, Jel. Lis, Oi, tenis apa padel, Lis? untuk saat ini lagi sering main tenis karena tenis lebih murah ya. Lebih masuk kantong dibandingin main padel. Yang masuk kantong tenis. Tenis. Jadi masih tenis dulu nih. Ya. Jadi kalau padel saldonya masuk di lu, padel dong. Padel buat sedap. social life aja. Perlu di-compare nggak tenis sama padel? Compare
Nggak perlu sih. Nggak perlu ya? Nggak perlu lah. Nggak perlu ya? Nggak Semua perlu. fun pada porsinya Semua masing-masing ya? fun, iya. Sen, Yes. Out, out. Sen. Yes. Tenis apa padel, Sen? Tenis. Tenis. Kenapa? Nggak apa-apa, belum pernah main coba padel aja. Kalau dapat kesempatan nyoba padel, mau padel nggak? Mau. Udah ada bisa tanggal 2, tanggal berapa bisa? Kenapa padel begini? Biar tangannya Menurut lu tenis sama padel perlu di-compare nggak sih? perlu di-compare nggak sih? Kayaknya Dibanding-bandingin bukan gitu? deh, beda. Nggak usah lah ya? Iya, nggak usah. Nggak usah ya? Sih, nggak usah dibandingin. Wo, sambil serve aja, Wo. Oke. Tenis apa padel, Wo? Tenis. Tenis. Kenapa tenis, Wo? Lu pilihnya? Karena tenis long heritage. Long heritage. Bahasa Indonesianya apa ya? Long heritage katanya. Ayo Sena, Perlu di-compare nggak tenis sama padel? Wo. di compare. Iya, dibanding-bandingin. Beda sih ya. Beda ya, berarti mendingan Iya. nggak usah dibandingin ya. Mendingan nggak usah lah. Sendiri-sendiri aja, udah Sendiri-sendiri paling aja. bener. Yang suka tenis, yang suka pedal. tenis, yang suka padel, udah nggak usah di. Nah, sekarang nih guys, gue lagi bersama temen gue, Uti. Dia ini basic awalnya tenis, ya. Dia basic awalnya tenis. Dia main tenis bersama ibu-ibu ini 2 kali seminggu ya kemarin ya, sebelum cedera dan fisioterapi karena overuse, kakinya overuse ya. Jadi suruh istirahat, cuman namanya orang udah cinta itu buta, Jack. Apa itu sakit? Main lagi. Aku nggak tahu cinta itu apa. Cinta itu apa katanya. Nah, dan dia ini juga main padel. Dan baru ikut turnamen. Juara. Dapat raket baru lagi. Aku iri. Jadi ceritain, kalau menurut lo ada perbedaan yang jauh banget nggak antara tenis sama padel? Nggak ada. Sama-sama olahraga raket. Itu Iya, doang satu itu. persamaannya. Cuman basicnya kan semua olahraga raket itu kan koordinasi antara mata lo, tangan sama kaki. Kalau kasar sih ngomongnya. Mata lo gitu. Oh, enggak. Mata kita, tangan kita, dan kaki kita. Koordinasi 3 organ itu tuh. Jadi apapun olahraga yang menggunakan itu secara serempak, basicnya sama. Cuman ada beberapa teknik dan form yang beda emang sama tenis gitu. Tapi kalau misalnya koordinasi mata, tangan, dan kaki lo udah bagus, basically bisa main padel sih. Basically bisa main padel. Iya. Karena Atau even basically bisa main dari tenis. bulu tangkis pun harusnya lu bisa main padel. Oh, jadi kalau awalnya kita pemain bulu tangkis, kita biasa main tenis atau Minimal bola lo kepukul kalau di padel. Karena lo biasa main organ itu gitu, ngerti nggak? 3 organ itu oke. kepake gitu. apakah padel itu memang lebih gampang dari tenis? Enggak juga. Enggak Kalau juga lo udah tahu kan? tekniknya enggak juga. Iya, karena kalau yang Karena kalau gampang dia nggak mungkin ada stagingnya. Dari 0 sampai 10 ada bronze, ada silver dan segala macam itu nggak di mungkin. padel itu ada kayak gitu-gitunya. Ada. Kalau kita yang nyubi-nyubi amatir dongo-dongo gini kayak gue lah, gue nggak bilang dia ya. Kayak gue yang nyubi belum pernah padel misalnya, itu masuk di stage apa tuh? Newbie 0. 0. Dari 0 itu ke Ada 0, setengah, 1, 1,5, 2 gitu. wah, Dan itu memang susahnya kalau di padel, setahu gue ini federasinya kan lagi dibikin nih, katanya mau masuk Indonesia. kan udah ada di KONI. Iya, tapi kan belum secara resmi dipertandingkan secara Oke. resmi di sini gitu. Jadi Gak apa-apa, selamat pagi teman tenis juga. apa namanya? Harusnya kalau udah ada itu enak sih perhitungannya, karena by far yang gue tahu itu self rating bentuknya. Jadi kita menilai diri kita sendiri, which is nggak tahu bener apa enggak gitu. Gue menilai misalnya gue beginner gitu. Nah itu kan rada subjektif ya, karena yang menilai Yang diri kita gitu. ngerasanya kita beginner. Ternyata dinilai sama Nah, gue nggak tahu. itu Kemarin apa mungkin. Iseng aja juga coba-coba turnamen di kelas beginner, ternyata ya alhamdulillah menang ya kayak Iya. guys. Daftar raket Jadi guys. mencoba-coba turnamen di kelas beginner ternyata juara 1. Berarti mungkin secara level dia sudah tidak beginner. Karena sudah ada basic tenisnya juga. Ya. Jadi untuk mengembalikan bola, untuk bisa balikin bola, mukul aja dulu tuh Paling udah nggak bisa. pasti, gitu. Tinggal Cuman gimana ngukur ada power pasti ya? powernya sih. Ya kan Ada mukul pasti power, power. karena kalau langsung lurus nggak kena courtnya, langsung kena kaca itu out kan ya. Out. Jadi tetap harus sekencang apapun, Iya. tetap harus hit the floor, get it on the floor gitu maksudnya. Biasanya kalau dari abis main tenis terus
ini misalnya gue suka gini nih, pagi main tenis, terus sorenya gue main padel gitu. Nah itu pasti gue butuh adaptasi sekitar 15 menit lah. Adaptasi Lu powernya. abis dari main tenis terus lu mau lanjut main padel, lu harus agak Adaptasi lagi selama 15 menit. Ada adjustment lah sekitar 15 menitan gitu. Oh. Karena kalau gue pasti awal-awal tuh out terus tuh. Karena Habis masih itu, pakai power tenis ya. Iya. Karena ya mungkin masih ke bawah ya. Ya kan masalahnya dari dulu segi ya. lapangan juga jauh berbeda ya. Lapangan Iya. tenis seperti yang lu lihat tuh kan gede. Lapangan padel tuh lebih kecil dan ada kacanya. Kalau yang gue lihat di sosmed ya, di sosmed atau di YouTube, pertandingan padel yang serius banget, itu buat gue juga ini capek loh. Jadi kemarin akhirnya gue penasaran kan, gue scroll threads yang lagi rame itu tuh, yang katanya ngaku anak tenis, terus padel segitu doang, padel cuman haha hihi gitu, padel nggak capek. Buat gue sih enggak, Tekniknya aja. belum tahu tekniknya aja. Belum ketemu rally-nya aja. Kalau udah ketemu Iya rally sih. pasti capek sih. Karena gue pernah merasakan akhirnya setelah comeback Jauh dari lebih capek cedera dari itu, tenis sih. gue nyoba padel 1 jam doang. 1 jam dengan level beginner ya, itu capek loh. Ya. Ada itu yang keringetan gobios, bohong Karena- kalau dibilang nggak capek. Karena gerakan padel itu lebih dinamis dibanding tenis. Kalau tenis kan kita masih nunggu bola karena lapangannya besar ya. Ya, Kalau itu mobilitasnya tinggi gitu. Karena makanya cepat banyak bola yang balik ya. cedera gitu. Karena iya kalau lo Oh. nggak penguatan kaki kayak gue. Nah, ya jadi karena kakinya dia Lu dipakai banyak overuse. Kemarin fisioterapi, nggak boleh. banyak main langkah-langkah dulu. yang karena cepet kan dia. Jadi Gerakan berhenti, dadakan berhenti, ya. nah, Apalagi kalau di kaki lo nggak kuat usia-usia tuh, yang seperti kita yang tidak belia lagi. ya gitu kurang lebih. Gerakan-gerakan dadakan itu harus hati-hati lah guys. Betul. Tapi yang gue lihat banyak juga ya pemain tenis yang udah pro pun mereka mau kok main padel, maksudnya bukan kayak Nggak enggak gue masalah. anak tenis tuh padel bukan olahraga gue gitu misalnya. Ya nggak bisa mau gimana. Maksudnya emang seru in their own way gitu. Emang punya keseruan tersendiri sih menurut gue. Untuk main padel Untuk main ya. padel. Jadi memang tetap capek iya. Jadi kalau Ada dibilang fun hahinya ya juga iya. bener, ada funnya juga. Iya. padel Dan itu kan sekarang pakai olahraga musik-musik sosial juga ya. ya. Olahraga Seru sosial banget. sih menurut gue memang. Olahraga sosial. Menurut lo padel ini akan berkepanjangan gak sih? Menurut gue di Indonesia iya. Iya kan? Feeling gue juga karena udah masuk KONI, jadi kan akan dipertandingkan nanti antar kota, antar provinsi, terus nanti bisa kayak anggaplah kayak kejurnas gitu kan. Jadi bukan olahraga yang katanya dibilang FOMO gitu karena lagi hits aja, nanti Enggak sama sih. kayak sepeda ntar akan hilang. Kalau gue rasa sih enggak ya. Kalau menurut lo enggak sih menurut gue. akan lama nih ya. Karena gue ngelihat kulturnya kita tuh kan doyan ngumpul ya. Ya Gitu. benar. Nah, ini tuh identik banget padel ini dengan sosial gitu. Jadi lo bisa sambil nongkrong tapi lo bisa sambil rame-rame. Ya, Kalau ya, dulu ya. pilihannya mungkin hanya badminton yang Mm-mm. bisa rame-ramean kayak gitu. Nah sekarang ada olahraga baru yang walaupun mungkin sekarang dibilang olahraga premium, gue yakin one day ini akan menjadi common sports gitu. Menurut gue. Ya kalau gue sih berharapnya mungkin Gitu sih. Maksudnya Biar- jadi mungkin sekarang 400.000 minimal biar per biar jam. biar patungannya lebih Mungkin enak bisa jadi 200.000 gitu. guys. Ah. Kita doakan ya. Kalau harapan gue sih itu biar lebih enak patungannya gitu. Kayak basket kan patungannya Jadi enak dibagi 10. Semua bisa enjoy lah gitu maksudnya. Karena kalau gue lihat sekarang kan sampai di gang-gang pun udah ada, artinya para businessman itu juga melihat Iya. potensi itu ada gitu. Dia Karena mau- market kita banyak. Dia gitu. mau bikin di tempat manapun sampai yang jalan masuk gang pun dibikin lapangan Iya, padel, berarti itu dia pun tahu ada bahwa marketnya gitu. ada marketnya. Harapan lu ke depan apa nih di padel nih? Sebagai seorang Uti. Ya gue sebagai orang yang sebenarnya bukan pencinta olahraga, dulu dicemplungin ke tenis memang dari kecil. Cuman sebenarnya gue tuh nggak doyan olahraga gitu. Yang merubah mindset tuh memang pada saat pandemi sih, gitu. Nah gue ngelihat orang-orang kita ya di seluruh dunia lah. Tapi gue lihat di Indonesia. di sekitaran kita tuh orang-orang sekarang concern dengan olahraga gitu ya. Bukan cuman sekedar pengen tampil-tampilan, tapi memang concern dengan kesehatan. Gitu. Iya Dan sih. gue sih seneng karena dengan itu gue jadi banyak temen. Ternyata kan orang Indonesia tuh nggak banyak yang sekolah olahraga ya, sukanya nongkrong guys. Sukanya nongkrong dan Jadi, padel adalah salah satu olahraga yang bikin Jadi lu kayak, pengen ngumpul juga, olahraga ngumpulnya juga, dapet, dapat sehat gitu. juga, dapat Gitu tawa-tawanya juga. Terus jadi banyak, terus gampang nyarinya gitu loh. Ini yuk badminton yuk, tenis yuk gitu. Enak ya? ya? Hayu gitu. Sekarang Asik tuh ya? gitu. Kalau dulu mungkin gue diajakin kayak mager ah gue nongkrong aja gitu. Tapi sekarang tuh yang ya lebih aware lah gitu.
Nah. Atau umur apa gimana ya, nggak tahu juga sih. Ya, umur Tapi kayaknya gue dan ngeliat anak-anak muda sekarang di lapangan padel juga banyak. banyak. Entah itu NS atau enggak ya, tapi paling Oh enggak ya, mereka- bukan Adele yang sering disebut di sosmed Adele adalah Ani-ani padel. Ntar tahu disensor juga. itunya ya, ani-aninya ya, paling Bu enggak- manajer. Tit del gitu ya. Tolong paling enggak disensor yang NS itu. itu sehat lah. Soalnya kayaknya belum ada yang disebut Anis ya. Ani-ani tenis belum, apalagi asket. Ani-ani basket. Ya, kalau ngeliat sekarang anak-anak yang padel itu anak-anak umur 27 yang mungkin baru-baru fresh graduate Iya. atau baru first job gitu ya. Jadi bener-bener kok udah muda segini ya, gue sih umur segitu gue gak kepikiran olahraga, kerjanya Iya. party gitu kan. Kalau sekarang tuh mereka, ya gue Concern. seneng aja ngeliatnya Iya, gitu. iya. Kayak, Anak oh muda ya gila ya memikirkan sekarang. untuk olahraga juga Bahkan ya. tempat-tempat gym yang Yang terbilang tadinya cukup mahal mungkin untuk orang-orang yang baru kerja, tapi mereka willing untuk bayar Iya. gitu loh. Dan sekarang banyak membernya anak muda gitu. Terus gue merasa terdorong lah gitu. termotivasi juga ya. Mau apa lo Kalau gitu umur ini segini, anak gitu. muda aja mau, kok gue males-malesan Betul. gitu ya. Sekarang ngomongin ini nih Uts. Outfit. Outfit tenis sama outfit padel beda nih. Mungkin nggak lo pakai outfit padel di lapangan tenis? Mungkin. Buat gue sih sama aja. Yang itu, yang kurang bahan maksudnya. Yang pasti kan gue Memungkinkan nggak nggak? mungkin pakai crop top ya guys. Nggak mungkin, karena gue sadar diri nih ya. Nggak mungkin. Kalau gue badannya kotak-kotak mungkin gue akan pakai. Lo akan pakai di lapangan tenis? Apaan lo kalau panas pakai manset juga di lapangan tenis? Mau coba pakai outfit padel di lapangan tenis kayaknya belang-belang ya, Bo. Langsung 10 lines tahu. Tapi yang ya kalau gue sih baju sih sama-sama aja sih. Bisa celana pendek, bisa rok. Tapi yang pasti emang olahraga ini karena gerakannya mungkin banyak, emang paling nyaman itu Pakai celana baju yang pendek. Karena bukan itu ajang lo tampil, ya gue nggak tahu ada yang memanfaatkan itu apa enggak. Tapi Iya. kenapa didesain itu dengan minimalis? Karena memang ruang Agak- gerak lo memang agak lebih enak anget gitu sih. sih. Agak panas kan maksudnya kalau lu pakai baju yang Ketutup terlalu tuh, ini juga lu gerak juga nggak nggak enak. nggak enak. Dan pasti lu harus di bawa tangan gitu tuh nggak bawa enak banyak gitu. baju ganti. Kayak temen gue tuh sering banget bawa Iya. baju ganti. Satu game selesai dia ganti kaos. Ya, Satu minimal game selesai dia pakai ganti t-shirt, kaos. tapi ya dry fit gitu. Kalau sports bra mungkin biar Ya. sirkulasi udara lebih nyaman. Ya preferensi lah kalau itu ya. Ya banyak Cuman kalau lah, baju namanya sih- juga netizennya segala macam juga dikomenin. Padahal itu tuh bukan daleman, Iya. itu namanya sports bra. Adalah bra yang dipakai pada saat lo melakukan sport. Betul. Even di gym juga dipakai, di tempat pilates dipakai. Any sport sebenarnya perempuan ini suka pakai itu. Karena nggak bisa dipungkirin kalau buat gue, minimal buat gue ya, outfit itu yang bikin lo semangat. Karena gue mungkin bukan Ya, ya. itu yang Tapi gue bilang. gue setuju. Gue bukan orang yang hobi olahraga. Ada orang yang hobi olahraga nggak peduli tuh mau bajunya kayak gimana, pokoknya gue olahraga gitu. Iya. Kalau gue nggak, yang membuat gue semangat salah satunya adalah Mematchingkan baju. Iya, itu sih gue. Iya, Gitu. kayaknya Kayak, lebih "Ngapain sih pakai baju lebih ini? fun Ngapain gitu nih?" kayak lu punya ya kayak Ya, teman ada kita yang itu semangat nih ya Bapak Dewo ya. Hari ini dia pakai kaos merah, sepatu hitam, kaos kaki hitam, sepatu merah. Matching. Itu mungkin bikin dia semangat untuk tenis hari ini. Betul. Ya kan, bikin matching gitu ya. Itu salah satunya. Jadi thank you banget Uts, sorry diganggu. Sama lah. Diganggu ini tadi latihan tenisnya sebentar. Aman. Es batu. Jangan lupa ini kita punya kopi juga, kopi susu. Oh iya. Yang ini teman kita sendiri yang Kita bikin. Ini namanya Satset, bisa dicek di Kopi Instagramnya Satset? ada ya? Ada Instagramnya, Kopi Satset. Ini Adanya di mana? Apa? Adanya di parkiran SD Pangudi Luhur. Pangudi Luhur Haji Nawi. Haji Nawi. Parkiran Spesifik. belakang guys. Parkiran belakang. Kurang spesifik? Tanya aja, Tanya aja kopi ini. Satset Ibu di Ayu. mana? Kopinya Om Puy di mana? Ntar gue tunjukin. Ya udah. Jadi kalau Closing. menurut gue pribadi, apapun olahraganya, selama lu seneng untuk ngejalaninnya, do it. Tapi nggak usah jadi bitter dengan olahraga orang lain dan apalagi Betul, kayak guys. alah gitu Don't judge. doang. Alah gitu doang. Rasain dulu, benerin dulu form lo, benerin dulu gerakan lo. Biasanya nih yang pro, yang atlet-atlet itu nggak akan pernah keluar kata-kata kayak gitu. Jadi kalau lu sebenarnya masih biasa aja, ya masih biasa aja. Nggak usah komen, nggak usah bacot karena yang boleh bacot cuman Ayu aja dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe podcast gue. I'm Ayu, ini Uti, signing off. Love. Bye. Bye.